Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Perkenalkan, nama saya Tommy Alfian Amwan Sandi MKom, dosen S1 Program Studi Informatika di Universitas Bina Sarana Informatika. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat sertifikasi dosen tahun 2025, yakni pernyataan diri dosen dalam Unjuk Kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT, khususnya aspek pengajaran. Pada mata kuliah ini menggunakan metode DIY, yakni Delivery, Interaction, and Assessment, yang berfokus pada Student Learning Center, Blended Learning, dan diskusi kelompok serta studi kasus. Mata kuliah praktikum jaringan komputer merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester 3 Program Studi Informatika di Universitas Bina Sarana Informatika. Mata kuliah ini memiliki bobot sebesar 4 SKS selama 1 semester dengan teori dan asesmen akhirnya adalah proyek. Bahasa pengantar yang digunakan dalam mata kuliah ini merupakan bahasa Indonesia. Deskripsi singkat, mata kuliah praktikum jaringan komputer ini memberikan pengalaman praktis kepada mahasiswa dalam membangun, mengkonfigurasi, dan mengelola jaringan komputer. Fokus utama mencakup instalasi perangkat jaringan komputer, pengalamatan IP, konfigurasi router dan switch, konfigurasi media transmisi seperti UTP dan fiber optik, konfigurasi routing statik dan dinamik, konfigurasi keamanan jaringan seperti firewall, dan konfigurasi manajemen bandwidth. Praktikum dilaksanakan secara langsung pada laboratorium jaringan komputer untuk memperkuat pemahaman konsep melalui implementasi nyata serta membangun keterampilan teknis dan dokumentasi konfigurasi jaringan. Kemudian, sistem pembelajaran mata kuliah praktikum jaringan komputer dilaksanakan secara sinkronus dan asinkronus menggunakan metode pembelajaran aktif yang mengutamakan peran dan keaktifan mahasiswa dalam proses pembelajarannya. Bentuk perkuliahan sinkronus dilakukan secara tatap muka pada laboratorium jaringan komputer, sedangkan bentuk asinkronus dilakukan dengan memanfaatkan WhatsApp group dan web e-learning BSI di elearning.bsi.ac.id. Dengan ini, mahasiswa dapat berdiskusi terkait mata kuliah serta penugasan baik itu secara mandiri maupun secara kelompok. Capaian pembelajaran lulusan atau CPL yang dibebankan pada mata kuliah ini ada 12 CPL, namun ada 3 CPL yang terfokus pada video pembelajaran yang dibuat, yakni CPL 04 memiliki kompetensi untuk menganalisis persoalan komputing yang kompleks untuk mengidentifikasi solusi pengelolaan proyek teknologi bidang informatika atau ilmu komputer dengan mempertimbangkan wawasan pengembangan ilmu antar disiplin. Serta CPL 07 memiliki kemampuan pengelolaan manajerial tim dan kerjasama atau teamwork, manajemen diri, mampu berkomunikasi baik lisan maupun tertulis dengan baik, dan mampu melakukan presentasi. Kemudian CPL 08 kemampuan mengimplementasi kebutuhan komputing dalam mempertimbangkan berbagai metode atau algoritma yang sesuai. Selanjutnya, capaian pembelajaran mata kuliah praktikum jaringan komputer ini ada 12, namun terfokus pada satu yang akan dibahas pada video, yakni CPMK 9. Mahasiswa mampu memahami konsep routing sederhana pada router serta mendokumentasikan konfigurasi yang berjalan. Referensi yang digunakan pada mata kuliah ini beragam, diantaranya buku hingga jurnal penelitian yang dikaitkan dalam bahan kajian pada tiap pertemuan. Dalam referensi utama mata kuliah ini mengacu pada buku ajar membangun jaringan komputer dengan mikrotik yang dirancang dan disusun dengan RPS selama 1 semester. Pembelajaran mata kuliah praktikum jaringan komputer dilaksanakan selama 16 kali pertemuan dengan pertemuan 1 sampai dengan 7 pemaparan materi dan kuis. Kemudian UTS dilaksanakan di pertemuan ke-8
Pertemuan 9 sampai pertemuan 15 kembali pemaparan materi dan pemberian proyek, studi kasus, dan selanjutnya UAS akan dilaksanakan pada pertemuan 16. Evaluasi pembelajaran mata kuliah praktikum jaringan komputer didapatkan dari 4 komponen, diantaranya kehadiran, kuis dan penugasan, UTS yang dilakukan dengan memberikan soal kepada mahasiswa, serta UAS berupa proyek dengan rubrik yang digunakan untuk mengukur kemampuan mahasiswa. Bobot penilaian dari masing-masing komponen evaluasi mata kuliah praktikum jaringan komputer yaitu kehadiran sebesar 20%, tugas 25%, UTS 25%, serta UAS 30%. Dengan total bobot penilaian mata kuliah ini sebanyak 100%. Range nilai yang diberikan pada mata kuliah ini dimulai dari 0 sampai 30 untuk nilai E, 31 sampai 59 untuk nilai D, 60 sampai 69 untuk nilai C, 70 sampai 79 untuk nilai B, dan 80 sampai 100 untuk nilai A. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan terkait mata kuliah praktikum jaringan komputer untuk mahasiswa program S1 Informatika di Universitas Bina Sarana Informatika. Berikut merupakan cuplikan dari proses pembelajaran yang saya laksanakan secara sinkronus tatap muka di Laboratorium Jaringan Komputer kampus kami. Selamat menyaksikan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Baik? Sehat? Luar biasa ya kan. Oke, melanjutkan ya, kita kembali ke praktikum jaringan komputer. Hari ini kita akan bahas tentang routing yang sebelumnya atau materi minggu kemarin kita sudah bahas dasar-dasar dari routing. Betul? Betul. Oke, untuk routing sendiri kita review. Ada berapa jenis? Dua. Apa aja? Oke. Statik dan dinamik. Statik apakah ada turunannya? Ada pecahannya? Itu di manual, Pak. Betul. Statik yaitu perutean routing dengan manual. Dynamic ada turunannya? Banyak. Apa aja? Contohnya? OSPF, gitu kan? Apalagi? Oh, RIP, betul. Ada lagi? IGRP. Nah, ini dan BGP adalah tipe-tipe routing dalam jaringan komputer, ya, yang akan sering kita gunakan. Tapi pada hari ini kita akan bahas praktiknya dalam statik routing. Oke, syarat dasar untuk routing ini dapat berjalan harus memiliki berapa router? Ya. Memiliki 2 router atau lebih dari 1. Itu jelas, ya. Dimana routing itu kita gunakan ketika menghubungkan beberapa network dengan router yang berbeda. Artinya beda router, beda network juga, gitu ya. Oke, di static routing, ya, di static routing ada 2 router. Nanti kita akan gunakan virtual box pastinya. 2 router ini itu menghubungkan antara satu network ke network lain. Contohnya adalah kita akan menggunakan istilah R1 dan R2. R1 di dalamnya ada klien, atau kita bisa ganti juga klien menjadi sebuah ISP yang sering kita gunakan, ya kan? Router 1 pasti digunakan untuk penyedia internet, ya. Nah, kemudian
Di router 2 nantinya kita akan install sebuah XP atau virtual OS yang di dalamnya difungsikan untuk mengetes ya, apakah routing yang kita lakukan sudah berhasil atau belum. Ya. Oke. Sebelum kita langsung masuk praktek, ini jaringan masih kosong. Berarti apa yang harus kita butuhkan? Betul. IP? R1 ke R2. Berapa IP-nya? Oke. 172 68 3 sekian. Oke, R2 ke klien 1. Masa 68 lagi? Oh, boleh. 69 4, oke. Sekian. Oke, kita main di 24. R1, R2 dengan network. Ada yang kurang dari ISP? Biasanya kita menggunakan IP berapa kalau dari ISP virtual? 192 137. Kalau titik 1 di ISP berarti di mikrotik titik 2. Oke. Ada IP, ada jaringan yang berjalan. Bagaimana kita menghubungkan dua jaringan tersebut? Betul? Oke. Untuk dasarnya ya, kita melakukan routing, kita harus tahu yang pertama adalah asal. Dari mana kita atau dari mana network yang kita buat itu berasal. Kalau misalkan kita ada di R1, berarti network yang ada di kita ya 137.2, 172 titik sekian-sekian. Nah, sedangkan kalau misalkan kita sulit mengetahui asal kita dari mana, kita akan sulit juga untuk menentukan tujuan. Berarti untuk static routing, yang pertama kita harus mengetahui asal, yang kedua kita harus mengetahui tujuan. Aman sampai sini? Aman ya? Oke. Asal yang tadi udah saya sebutkan. Ada 137.2, 172, 68 gitu ya. Sekian-sekian. Jika dua network ini kita akan hubungkan, contoh, soalnya R1 ke XP. R1 ke XP, entah itu dari ISP, entah itu dari klien tanda tanya ini, pokoknya dia mau menuju XP. Kalau kita melakukan ping langsung, ini kan beda satu router. Kita melakukan ping langsung, misalkan dari user ini ke XP, itu akan menghasilkan yang pertama, ada yang tahu? Betul. No route to host. Karena dia tidak tahu, tidak mengenali, ya. XP ini ada di mana sih? Betul? Ya kan? Berarti kita akan coba melakukan beberapa konfigurasi. Aman? Aman. Oke, konfigurasinya ada yang tahu kita akan melakukan di menu apa? Menu apa di mikrotik? IP? Nah, betul. IP root. Kita akan menggunakan IP root. Nah, asal kalau kita tadi dari asal mau ke tujuan gitu ya, no route to host, hasilnya kalau ke XP kita harus mengetahui asalnya kita dari mana, atau
kalau misalkan kita ke IP root itu disebut dengan gateway. Tujuan adalah betul. Destination address. Asal itu gateway-nya, atau dari mana kita akan menuju R2 itu disebut dengan gateway. Ya, bukan dari R1 ke langsung SP, tapi dia melalui R2. Oke. Aman? Kemudian ini kita udah ketahui, berarti simple ya. Static routing ya. Oh, simple banget ini mah. Canggih. Oke, ini XP udah, ini kita buat saja yang R1 langsung IP-nya. Titik 1 untuk R2 ini titik 2 buat pengganti sekian-sekian. Untuk R2-nya titik 1. Untuk XP-nya titik 2. Oke, pertanyaannya masih sama. R1 ke XP. Gateway-nya yang mana? 172 3 titik? Betul. Titik 3 titik 2. Kenapa titik 2? Karena itu destinasinya, Pak. Karena melewati jalur Oke. Simpelnya adalah kalau misalkan masih titik 1, berarti dia masih di gateway adalah jalur di mana yang akan kita lewati nantinya. Berarti antara R1 mau ke XP melalui R, belum masuk R2, di sini udah ada IP-nya nih. Makanya gateway di sini antara R1 ke XP itu ada 172.68.3. Destinasinya berarti berapa IP-nya? 172.69. Titik 0 boleh, kalau 0 harus pakai prefix. Atau 172.69.4 titik, betul. Titik 2. Kan destinasinya XP, betul? Boleh pakai titik 0 untuk melambangkan network yang ada di bawahnya, atau titik 2 langsung ke tujuan. Bisa kita pilih, dan itu bebas ya, halal, ya halal, makanya halal gitu deh. Oke, selanjutnya kita akan coba nih konfigurasi di router kita, ya. Coba konfigurasi di router kita dengan konfigurasi yang ini. Oke, silakan buka VirtualBox-nya. Nyalakan R1 dan R2. Masukkan IP-IP tersebut supaya kita sama, ya. Supaya kita bisa sama-sama lihat dan kita praktekkan. Monggo. Aman? Bapak, saya belum bisa connect ke sana karena dari Oh. ini nggak mau masuk dari Oh, dari itu aja. Konsol. konsol. Langsung konsolnya aja. Nggak usah pakai Winbox. Bisa? Ya. Tanya tadi Pak. Ini kan berarti yang R2 punya 2 IP ya? Iya. IP yang mana Pak? IP-nya yang titik 2 172.68.3.2. Syarat minimal jika kita menghubungkan dua router adalah R1 dengan R2 bisa replay.
Ya, seperti contoh yang di depan. Antara 172 ini di R2 ya. Ini R2. 172.683.1 kita lakukan pengetesan ping, dia replay. 2 kali request, dia replay. Jadi dipastikan berhasil untuk yang ini. Gimana? Sudah? Aman? Sudah. Oke. Kita lanjut ya. Kalau misalkan ini kita sudah lakukan, ini baru masukin IP, baik itu antara router ke router, antara router ke klien, kita sudah melakukan penginputan IP. Nah, langkah selanjutnya baru deh kita mau coba melakukan routing dengan menggunakan fungsi IP route di Winbox-nya. Oke, satu contoh ya. Nanti kalian lihat apa yang saya demonstrasikan. Saya kasih waktu ke kalian untuk melakukan pengerjaan ya. Oke, untuk IP route itu ada di menu IP route, atau kalian bisa menggunakan konsol kalian ya. Kalau menggunakan konsol juga sama persis, bedanya adalah kita ketik-ketik saja. Ini coba saya menggunakan konsol, IP route at gateway. Untuk apa IP route at gateway? Untuk memasukkan gateway yang akan kita lewati menuju XP. Gateway-nya berapa? 172 68 3 titik. Betul. 3.2. Apakah gateway menggunakan prefix? Ya, betul sekali. Untuk gateway tidak menggunakan prefix. Selanjutnya konfigurasinya apa berarti? Betul. Destination address. Berapa destination address-nya? 172 69 4.0/24 atau titik. Kalau 0/24 berarti semua network yang ada di jaringan bawahnya bisa. Entah titik 1, entah titik 2 nantinya semuanya adalah tujuannya kalau kita menuju networknya. Kalau titik 2 berarti adalah XP-nya langsung. Ya. Kita bisa gunakan untuk titik 0 ya. Karena semua network takutnya habis ini kita melakukan penambahan klien ya. Kita melakukan titik 0 dan apa hasil dari ini? Kita bisa cek menggunakan menu yang tadi. IP route. Nah, ini ada banyak sekali IP route. Tapi yang akan terlihat ketika kita melakukan routing yang tadi, hasilnya itu adalah AS. AS itu adalah aktif statik. Kalau kita lihat di mana Pak AS itu berada, kita IP route print, keterangannya ada di sini. A itu aktif, S statik. Berarti secara garis besar, ketika kita melakukan routing dan statusnya dia adalah AS, merupakan apa? Artinya aktif statik. Flag-flag ini itu digunakan ya seperti ini. Apakah IP-IP tersebut bisa dilakukan atau tidak? Oke. Kalau dari demonstrasi saya sampai di sini, boleh kalian lakukan di PC kalian masing-masing. Monggo. Udah bisa tuh. Oh, oke. Siap. Gampang nggak? Gampang lah ya. Baru 2 router gitu kan. 2 router. Oh, saya aja
instan sekali. Oke. Berarti kita balik lagi gitu ya. Kalau tadi pertanyaan adalah R1 ke XP, bagaimana? Oh, satu lagi yang saya terlupa adalah ngetes. Kita belum tes loh. Ya kan? Harusnya apa? Ketika kita melakukan tes R1 ke XP, hasilnya? Soalnya kan di Kan tadi udah aktif statik, ya kan? Kalau ini R1 ke XP, yakin? Coba kita cek. Apakah hasil Naruto host atau timeout? Titik 1 ini kan? Ya kan? Berarti entah itu nanti kita melakukan titik 2, pasti bisa replay juga. Titik 1, titik 2. Kalau kita coba lagi ya, kita nonaktifkan. Bener gak sih Pak? Hasilnya harusnya IP root. Kita nonaktifkan. Hasilnya apa? Dia memang titik 1 berada di R2, betul? Tapi itu udah jatuhnya beda net. Oh. Berarti karena kita melakukan routing supaya R2 atau network setelah R2 bisa replay. Kita aktifkan lagi untuk pengujiannya. Nah, hasilnya replay. Ini yang hasil kita dapatkan. Sudah bisa? Sudah, Pak. Sudah? Terjawab ya berarti ya? Ya, Pak. Terjawab, aman, kelas gitu ya. Untuk klien mungkin saya bisa kasih ke kalian gitu ya. Karena kan IP klien bisa beda-beda. Mau titik 2 di klien XP, titik 14 ya kalian bisa sendiri. Oke, sampai sini mau ada yang ditanyakan? Gak ada yang mau ditanya nih? karena apa jadi nggak ada yang Oke, silakan. Ping dari XP bisa. Kalau ping dari XP pasti bisa. Ke mana nih? Oh, ke R2. Kita nyalakan XP-nya dulu. Ini ketika kita melakukan tes ping ke 69.4.1. Ya, berarti bisa replay. Tapi kalau misalkan ke 37.1 pasti hasilnya timeout. Karena apa? Karena yang kita setting baru R1 ke XP, belum sebaliknya. Berarti kalau misalkan kita ada dua melakukan transfer data atau berkomunikasi dua arah antara R1 dengan R2 dan kita lakukan R2 ke R, jadi supaya bisa berkomunikasi dengan baik. Betul ya? Oke, sampai di sini mungkin saya cukupkan. Terima kasih. Kalau misalkan ada yang bertanya, kita bertemu lagi di pertemuan minggu depan. Ya kan? Oke, baik. Kalian sudah bekerja sama dengan baik. Ya, kalian sudah melakukan hari ini dengan baik gitu ya. Pusing-pusing dikit gitu kan, pusing-pusing dikit gitu. Tapi bisalah kalian lewati. Baik, sukses terus bagi kalian. Sukses terus. Ya, semoga kita bisa berjumpa kembali di pertemuan minggu depan. Oke, baik. Akhir kata saya ucapkan selamat sore dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.